Shalom, salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara-saudara semua yang sudah menyimak video tanggapan saya yang pertama tentang pendeta karismatik ikut mengungkap kesesatan daripada Pastor Philip Mantofa, dan juga video yang kedua tentang Philip Mantofa ke neraka omong kosong. Saudara-saudara, saya merujuk kepada komentar daripada orang-orang yang pro dan kontra, dan video ini saya buat untuk orang-orang yang masih kontra dengan apa yang saya buktikan melalui ayat-ayat firman Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan lain juga yang membuat komentar atau tanggapan mereka di YouTube. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada Anda semua yang masih mempercayai kesaksian ataupun juga pengalaman dari Pastor Philip Mantofa, saudara harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara-saudara akan jadi orang Kristen yang hanya sekedar berbangga beragama Kristen. Contohnya yang pertama adalah, saudara seperti seorang anak kuliah yang di dalam ruangan belajarnya tuh banyak sekali buku-buku. Dan salah satu buku yang ada di situ adalah Alkitab. Tetapi sayangnya Alkitab tidak dia baca. Yang dia baca adalah buku-buku kuliahnya atau yang berhubungan dengan ilmu-ilmu teori sekuler yang ada. Saudara seperti anak kuliah tersebut. Kenapa? Karena Alkitab cuma menjadi pajangan. Saya mau berkata kepada saudara-saudara, bukti Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama adalah Alkitab adalah buku yang sangat unik. Unik dalam hal apa, saudara-saudara? Dalam hal kesinambungannya. Saudara tahu bahwa Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun yang lebih. Kemudian dia ditulis dalam kurun waktu kurang lebih melalui 40 generasi yang berbeda-beda. Kemudian juga Alkitab ditulis oleh orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang seorang raja, ada yang seorang filsafat, ada yang seorang nelayan, ada yang seorang gembala. Dan juga Alkitab, saudara-saudara, adalah buku suci yang ditulis ketika orang yang menulisnya dalam keadaan hati yang berbeda-beda. Ada yang sedang dalam sukacita, tetapi ada juga yang ada dalam keadaan yang kesusahan atau bersedih. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, Alkitab ditulis di dalam kurun waktu yang berbeda-beda, bahkan juga di tempat yang berbeda-beda. Rasul Paulus menulis sebagian daripada tulisannya ketika dia sedang ada di dalam penjara. Musa menuliskan tulisannya Pentateuch, saudara-saudara, atau Pentateuch, saudara-saudara, itu ketika dia ada di padang gurun. Bahkan siapa lagi, saudara-saudara? Lukas menuliskan Injilnya ketika ada dalam perjalanan. Bahkan siapa lagi? Yohanes menuliskan suratnya ketika dia ada di Pulau Patmos. Bahkan Alkitab ditulis di 3 tempat yang berbeda, yakni benua Asia, benua Eropa, dan juga benua Afrika. Bahkan saudara-saudara, salah satu keunikan dari Alkitab adalah Alkitab mencatat hal-hal yang penuh dengan kontroversial. Tetapi semua itu nyambung, saudara-saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Di sini membuktikan bahwa Alkitab itu tidak pernah bersalah atau ineransi Alkitab. Nah, kalau saudara-saudara masih hanya mengikuti perkataan dari seorang hamba Tuhan yang ketika dicocokkan dengan Alkitab itu tidak cocok, maka saudara sama seperti seorang anak kuliah yang memajang Alkitab di perpustakaannya, tapi dia tidak membaca Alkitab itu. Dia hanya membaca buku-buku yang lain untuk supaya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Nah, saya dan saudara perlu membuka diri. Ingat, satu-satunya sumber mutlak yang benar yang kita harus percayai adalah Alkitab atau firman Tuhan. Kalau saya dan saudara mendengar khotbah, pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang lain, itu sesuatu yang penting. Tetapi ingat, saya dan saudara perlu teliti. Saya ulangi lagi, perlu teliti sama seperti jemaat yang ada di Berea. Hamba Tuhan secerdas, sebrilian Rasul Paulus saja, mereka masih menyelidiki kitab suci. Kira-kira apa yang dikatakan Paulus itu benar atau tidak. Pada waktu itu, saudara-saudara, Alkitab belum ada, belum selesai ditulis. Tapi kita hari ini, saudara, punya 66 kitab. Nah, kalau saya dan saudara tidak pernah membaca, maka saudara pasti akan mudah disesatkan deh.
Alkitab mencatat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama berkata bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu dan mereka akan pergi ke seluruh bumi untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Bahkan Yesus sudah menubuatkan bahwa gelombang keempat mujizat yang terjadi di akhir zaman adalah itu akan dibuat oleh para nabi-nabi palsu. Jadi saudara jangan terkecoh dengan fenomena, dengan karisma seorang hamba Tuhan, dengan orang yang berkata saya mengasihi engkau. Kebaikan tidak cukup saudara-saudara untuk dibuktikan dengan apa yang dikatakan ketika itu berbicara tentang doktrin atau berbicara tentang dogma. Tetapi juga saudara-saudara kita perlu juga belajar bahwa kita jangan seperti seorang profesor yang menghina kitab suci. Karena dia merasa bahwa kitab suci tidak up to date atau tidak modern lagi. Nah, kalau saudara lebih memfokus kepada kesaksian atau pengalaman pribadi seorang hamba Tuhan seperti yang saya angkat dalam video saya ini, Pendeta Philip Mantova, maka saudara-saudara tidak sadar saudara sedang menghina Alkitab. Saudara tahu bahwa Alkitab itu bertahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahan-bahan yang dipakai saudara kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah papirus. Dibuat dari atau diambil dari pohon papirus saudara-saudara. Dan kalau hari ini kita bisa punya kertas, itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani menjadi bahasa Inggris yakni paper. Sehingga kita bisa punya kertas untuk menulis. Saudara tahu papirus adalah sebuah bahan yang tidak akan bertahan lama. Tetapi ada seorang teolog yang berkata bahwa ini sebuah kondisi yang sangat istimewa. Karena tulisan dalam papirus atau papirus tersebut bisa bertahan sampai ratusan tahun. Bahkan saudara-saudara, yang kedua bahan yang dipakai adalah perkamen. Itu terbuat dari yang namanya kulit domba. Kemudian juga yang ketiga dari velum, yakni terbuat dari kulit anak sapi. Saudara bisa bayangkan begitu sulitnya orang membuat atau mencatat tulisan-tulisan dari Allah dengan hal-hal yang terbatas. Tetapi justru disitulah membuktikan bahwa tulisan Alkitab atau firman Tuhan adalah sesuatu yang kudus dan yang paling bernilai, paling berharga dari semua tulisan-tulisan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan ada seorang saudara kafir dari Prancis yang terkenal bernama Voltaire. Dia meninggal pada tahun 1778. Dia berkata bahwa sejak dari zamannya ini 100 tahun kemudian kekristenan dan Alkitab akan musnah, bahkan hanya menjadi bagian dari sejarah saja. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sampai hari ini Alkitab menjadi satu-satunya buku yang paling banyak diminati oleh banyak orang di seluruh dunia, bahkan terus diterjemahkan. Kurang lebih saudara-saudara, sejarah mencatat di tahun 1960 saja sudah ada 3.000 penerjemah Alkitab. Bayangkan itu tahun 1960. Apalagi sekarang tahun 2023 berarti lebih banyak orang lagi yang sedang menerjemahkan Alkitab ke berbagai macam bahasa saudara-saudara. Bahkan ada begitu banyak orang yang muncul dari kaum-kaum liberal, dari kaum-kaum skeptik. Mereka meragukan Alkitab saudara-saudara, melawan Alkitab kurang lebih selama 18 abad. Tetapi Alkitab tetap dipercaya sampai hari ini. Jadi saya mau dorong saudara-saudara, saudara belajar firman Tuhan. Saya pendeta karismatik, belajar semua doktrin saudara-saudara. Dan saya tidak menutup diri bahwa kalau ada sesuatu yang keliru atau salah perlu untuk diperbaiki. Kenapa? Karena kita masih manusia. Saya selalu berkata kepada jemaat, kepada teman-teman, kita pendeta ini berbicara kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ketika di atas mimbar berkhotbah. Nah bayangkan saudara, ada begitu banyak puluhan ribu kosakata yang keluar dan kadang-kadang kita keliru. Tapi apa salahnya saya dan saudara itu bisa rendah hati untuk mengklarifikasi. Kenapa? Karena yang sempurna itu cuman Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk berbicara firman Tuhan. Ketika saudara mengklarifikasi bukan berarti saudara wibawanya hilang atau saudara menjadi seorang hamba Tuhan yang diejek oleh orang lain. Tidak. Justru ketika saudara mempertanggungjawabkannya, saudara sedang menjadi hamba Tuhan yang seimbang. Seperti yang saya katakan di video yang pertama. Saudara bukan hanya mengabarkan Injil, tapi saudara mempertanggungjawabkan apa yang saudara beritakan dan juga yang saudara pegang. Jadi saudara-saudara yang masih kontra dengan apa yang saya katakan, saudara baca firman Tuhan deh. Saya kemarin sudah mengatakan ada 2 hal. Yang pertama adalah neraka yang
Pastor Philip ceritakan tidak cocok dengan apa yang Wahyu 20 ayat yang ke-10 berkata. Di neraka semuanya akan dihukum. Bukan iblislah yang menghukum manusia yang berdosa. Sebab neraka diciptakan tujuannya untuk iblis. Tapi orang-orang yang tidak mau bertobat, antikris, nabi-nabi palsu, mereka pun juga akan dihukum di neraka bersama-sama dengan iblis. Kemudian video yang kedua yang saya naikkan juga adalah dia berkata pergi ke neraka karena dosa jemaatnya. Saudara-saudara, kalau dia pergi ke neraka untuk dosa jemaat, untuk apa Kristus pernah pergi turun ke alam maut? Untuk memproklamirkan, menjamin saya dan saudara bahwa kita tidak akan lagi dihukum di neraka, bahkan kita dijamin oleh Tuhan bahwa kita akan jadi orang-orang yang dibenarkan, bahkan memiliki kerajaan surga dalam kehidupan kita. Kiranya saudara bisa dicerahkan dengan video singkat ini. Saya akan bikin tanggapan lagi saudara-saudara tentang baptisan, supaya saya dan saudara bisa terbuka belajar tentang firman Tuhan yang murni, jujur, dan alkitabiah. Terima kasih, Tuhan memberkati.